Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholawat serta salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'allif hadal kitab alala, kepada guru-guru kita, kedua orang tua kita, dan saudara kita muslim-muslimat. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita mulai pelajaran dengan bacaan suratul Fatihah dan kita lanjut dengan syair-syair kitab Alala dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alala tanalul ilma illa bisitatin, sa'umbika amma majmu'iha bi bayani, tukain wa khirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin, ilingata hasil ilmu angin nam perkara, bakal tak critaake kumpule kanthi pertelo. Terjemahannya yaitu, ingatlah, tidak akan kalian mendapatkan ilmu yang manfaat kecuali dengan 6 perkara, 6 syarat. Yang pertama yaitu dukain, yang artinya cerdas, wahirwin, semangat, wastibarin, dan sabar, wabulghatin, ada biaya, wa irsyadu ustadin, petunjuk dari guru, dan watuli zamanin, dalam waktu yang lama. Kandungannya, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang bisa mengantarkan pemiliknya pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah nur. Ilmu adalah nur ilahi yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang sholih. Ilmu manfaat inilah yang tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan 6 syarat. 6 syarat ini harus dilengkapi oleh para pencari ilmu. Adapun 6 syarat tersebut adalah, yang pertama, cerdas. Cerdas artinya kemampuan untuk menangkap ilmu. Ya, saya ulangi, cerdas artinya kemampuan untuk menangkap ilmu. Bukan berarti IQ-nya harus tinggi. Ya, walaupun dalam mencari ilmu IQ yang tinggi sangat menentukan sekali. Ya.
asal akalnya mampu menangkap ilmu, ya, asal akalnya mampu untuk menangkap ilmu, maka berarti sudah memenuhi syarat yang pertama ini. Berbeda dengan orang gila, ya, atau orang yang memang akalnya sudah tidak bisa menerima ilmu, maka sulitlah mereka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun perlu diingat bahwa kecerdasan adalah bukan sesuatu yang tidak bisa meningkat. Kalau menurut orang-orang tua, akal kita adalah laksana pedang. Ya, akal kita adalah laksana pedang. Semakin sering akan diasah dan dipergunakan, maka pedang tersebut akan semakin tajam. Adapun bila didiamkan, ya, atau tidak dipergunakan, maka akan tumpul. Ya. Begitupun dengan akal. Ya. Begitupun dengan akal kita. Semakin sering dibuat untuk berpikir, semakin sering dibuat untuk mengaji, maka semakin tajam daya tangkap kita. Dan bila dibiarkan saja, maka akal akan tumpul, ya. Atau bahasa kasarnya akan bodoh dan tidak akan mampu untuk menerima ilmu dengan baik. Yang kedua, semangat, wahirsuin, artinya sungguh-sungguh dengan bukti ketekunan. Ya, mencari ilmu tanpa semangat dan ketekunan tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, apalagi ilmu agama. Ya, saya ulangi, ilmu tidak akan bisa didapat kecuali dengan ketekunan dan semangat. Apalagi ilmu agama, yang mana ilmu agama adalah sesuatu yang mulia, yang tidak akan dengan mudah bisa didapatkan. Oleh karenanya, banyak orang mencari ilmu tetapi yang berhasil hanya sedikit dibandingkan yang tidak berhasil. Kenapa? Karena mencari ilmu itu sulit. Apa yang kemarin dihafalkan belum tentu sekarang masih diingat. Padahal apa yang dihafalkan kemarin masih berhubungan dengan pelajaran hari ini. Akhirnya pelajaran hari ini pun berantakan karena hilangnya pelajaran kemarin. Maka tanpa bersemangat dan ketekunan sangat sulit untuk mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dalam tholabul ilmi, mencari ilmu. Yang ketiga, sabar, wastibarin. Sabar artinya tabah menghadapi cobaan dan ujian dalam mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu adalah orang yang mencari jalan lurus menuju penciptanya. Oleh karena itu, syaitan sangat membenci mereka. Syaitan sangat membenci orang soleh. Apa yang dikehendaki syaitan adalah agar tidak ada orang mencari ilmu. Tidak ada orang yang akan mengajarkan pada umat bagaimana cara untuk beribadah. Ya, maka syaitan sangat bernafsu sekali
menggoda pelajar akan gagal dalam pelajarannya. Digodanya mereka mungkin dengan suka dengan lawan jenis, dengan kemelaratan dan yang lain-lain. Yang keempat, modal atau biaya. Artinya orang yang mengaji perlu biaya. Seperti juga setiap hidup, ya, setiap manusia hidup yang memerlukan hidup perlu biaya. Ngaji sama, perlu biaya. Tetapi jangan dipahami bahwa harus punya uang, apalagi uang yang banyak. Ya, biaya di sini, ya, dimaksudkan biaya di sini hanya kebutuhan kita untuk makan, minum, sandang, dan pangan secukupnya. Tidak harus merupakan bekal materi. Ya, misal cerita dalam sejarah kepesantrenan dari zaman sahabat Nabi sampai zaman ulama terkemuka, kebanyakan para santri adalah orang-orang yang tidak mampu. Seperti siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah ada sahabat Nabi. Beliau adalah seorang perawi hadis terbanyak. Abu Hurairah adalah orang yang sangat fakir, miskin. Terus Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah seorang yang yatim. Ya. Dan banyak lagi contohnya, kasus-kasus itu. Biaya di sini bisa dengan mencari sambil khidmah atau bekerja, yang mana tidak mengganggu belajar. Ya. Yang kelima, petunjuk guru. Ini sangatlah penting. Artinya orang yang mengaji harus digurukan. Tidak boleh dengan belajar sendiri. Yang mana ilmu agama adalah warisan para nabi, bukan barang yang hilang yang bisa dicari di kitab kita. Ya, ilmu bukan. Ilmu itu yang mewariskan nabi. Dalam sebuah makalah disebutkan, saya tidak tahu apakah ini hadis atau sekedar kata-kata ulama. Ya, maksudnya yaitu yang penerjemah ini ia mengatakan bahwa ilmu agama adalah warisan para nabi. Ilmu agama adalah warisan para nabi, bukan barang hilang yang bisa dicari. Nah, makalah seperti ini, entah itu hadis ataupun kata-kata ulama, saya nggak tahu. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah seton. Dan ada pula makalah, andai tidak ada sanad, yaitu pertalian murid dan guru, maka akan berkata orang yang berkata tentang agama sekehendak hatinya, sakarpe dewi. Ya, kita bisa melihat sejarah penurunan wahyu dan penyampaian kepada para sahabat, betapa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap bulan puasa untuk menyimak Al-Quran kepada Jibril dan sebaliknya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat
sahabat menyampaikan kepada para tabi'in. Lalu para tabi'in menyampaikan pada tabi'at, tabi'in, at-tabi'in, dan seterusnya kepada ulama salaf, ulama kholaf, lalu ulama muqaddimin, lalu ulama mutaakhirin, dan seterusnya sampai pada umat sekarang. Jadi ilmu yang kita terima sekarang ini adalah ilmu yang bersambung sampai Nabi dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat jelas bahwa orang yang belajar harus lewat bimbingan seorang guru. Guru yang bisa menunjukkan apa yang dikehendaki oleh sebuah pernyataan dalam sebuah ayat atau hadis atau ibarat kitab salaf. Karena tidak semua yang tersurat mencerminkan apa yang tersirat dalam pernyataan. Yang keenam, waktu yang lama. Artinya orang belajar perlu waktu yang lama, tidak instan. Karena semua butuh proses. Lama di sini juga bukan berarti tanpa target. Sebab orang belajar harus punya target. Tanpa target akan hampa dan malaslah kita belajar. Itulah syarat untuk mencari ilmu. Semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.